Selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir beribadah di GUPDI Bogor. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang rindu datang kepada Tuhan dengan hati tulus dan penuh ucapan syukur. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu. Pada kesempatan pagi hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena pagi hari ini kita mau datang untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita sembah dan tinggikan namanya, sebab Dialah Allah Roh Kudus. Haleluya. Dialah yang selalu ingin kita sembah, kita puja, seperti Allah yang kudus. Mari nyanyikan dengan sepenuh hati.
Kau ibadah saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini Tuhan. Kau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kau boleh memantapkan hati kami untuk melangkah ke rumah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, berkat-Mu tercurah di tempat ini kepada setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kepada setiap pelayan Tuhan, kepada sarana prasarana yang digunakan, kepada seluruh jemaat yang hadir di tempat ini, baik yang sudah hadir maupun yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan percepat langkah mereka, sehingga mereka tidak ketinggalan satu berkat pun dari ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya pada ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, saya percaya tadi kita belum sempat bersalaman. Saya kasih kesempatan kiri kanan untuk bisa kasih salam, kasih tos. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Minggu lalu kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan. Biarlah kuasanya dari kebangkitannya, Dia limpahkan kuasanya atas kita. Kita mau berikan semangat, kita mau berikan suara kita bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan, dengarlah suara nafiri. Itulah tanda panggilannya atas kita. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk mendengar.
tiba-tiba ada kendala teknis. Jadi kita nggak bisa lihat lirik lagu, tapi itu biarlah kita bisa lebih leluasa lagi memuji Tuhan. Amin. Saudara kalau mau cari lirik lagunya boleh sambil megang HP, mau nyanyi boleh. Karena kita sama-sama mau nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan kuasa namanya. Kita adalah tentara Allah, benar? Amin. Amin. Oleh sebab itu jangan ragu buat memuji Tuhan. Kita mau kasih gerakan yang paling semangat buat Tuhan. Karena kuasanya diberikan atas kita untuk mengalahkan setiap kegagalan, kesakitan, dan pokoknya kita mau menang dengan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau nyanyi kuasa namanya. Firman-Mu kebenaran, itulah kekuatanku. Firman-Mu kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namanya ku pegang erat tanganku. Semangat
mulut kita bernyanyi, tangan kita bertepuk tangan, kaki kita juga dipakai untuk memuji Tuhan. Amin. 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 Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang pertama, mari sambil kita persiapkan, kita akan berdoa bersama-sama agar persembahan yang kita berikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami boleh diberikan anugerah untuk menikmatinya Tuhan. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, dan kiranya Tuhan berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang tulus dan penuh dengan rasa syukur Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saudara, hanya di dalam Tuhan saja kita bisa merasa tenang, amin. Sebab Dialah Allah yang selalu mendengarkan seruan doa-doa kita. Dia Allah yang tidak pernah melepaskan tangannya, kasihnya untuk selalu menolong kita. Biarlah Roh Allah bekerja, melawat setiap kita, menyembuhkan setiap kita, memperbaharui setiap hati kita. Kita mau Allah hadir di dalam hidup. Kita mau Roh Allah bekerja di dalam hidup kita.
Sebab Dialah yang memulihkan hati, Dia yang menyembuhkan luka. Biarlah ketenangan hanya di dalam nama Tuhan saja. Mari kita nyanyikan, Bapa kau mendengar. Bapa kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri kembali. Kita mau nyanyikan lebih dengan hati yang rindu untuk Tuhan hadir memulihkan hati kita. Rindu Roh Allah bekerja, sebab ketenangan hanya dalam nama-Nya. Bapa kau mendengar, Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam,
dari kasih-Mu. Biarpun lewat lembah gelap, Lewat lembah yang selalu gelap, menemani. Kau temani aku. Oh, Roh Kudus, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. angkat tangan kita
Biarlah kuasa yang maha tinggi itu turun di atas kami masing pada pagi hari ini. Sehingga hati yang terluka terbalut oleh kasih Tuhan. Tubuh yang lemah dikuatkan kembali oleh Tuhan. Dan yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Biarlah kuasa dari Allah yang maha tinggi ini boleh mengalir di tengah-tengah kami. Saat kami mendengar firman Tuhan, saat kami meresponi firman Tuhan, bekerjalah Tuhan dengan luas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Pagi hari ini saya akan bicara tentang satu topik yang sangat sederhana saja. Tapi saya melihat kesederhanaan inilah yang akan membuat mujizat Tuhan terjadi di antara kita pada pagi hari ini. Kita harus menyadari bahwa setiap keberhasilan, kemenangan yang kita peroleh itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh kemampuan kita, bukan juga oleh kehebatan kita, tapi ditentukan oleh Tuhan. Saya akan baca satu ayat saudaraku di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 begini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu yang saya kasih, negara yang kuat itu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya persenjataan yang dia punya, tapi kualitas persenjataan itu juga yang menentukan. Bukan banyaknya senjata. Banyak senjata tapi kalau macet semua gimana? Tapi lebih baik senjata sedikit sekali tembak 100 peluru keluar. Ya. Indonesia ini senjatanya banyak, saudara. Tapi masih kalah sama Singapura. Ya. Ada banyak pesawat terbang yang dikunci saja sudah nggak bisa apa-apa, saudara. Ya. Jadi sebuah negara yang kuat tidak hanya ditentukan oleh banyaknya senjata, tapi kualitas senjata itu juga menentukan. Juga tidak ditentukan oleh banyaknya pasukan yang mereka punya, tapi kualitas dari pasukan itu juga menentukan. Dan kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim ini dalam peristiwa Gideon. Tuhan berkata seperti ini, terlalu banyak yang bersama-sama denganmu, terlalu banyak. Tidak seperti yang kukehendaki. Memang berapa sih pasukannya Gideon? Hanya 32.000 orang. Dan berapa pasukan Midian? 135.000 orang. 32.000 orang dibanding 135.000 orang sudah enggak imbang sebetulnya. Tapi Tuhan berkata terlalu banyak ini buatku, terlalu banyak. Jangan-jangan orang Israel berkata, karena tanganku lah maka kami menang. Terlalu banyak. Jadi keputusan, ketentuan, kemenangan perang Gideon dengan Midian, Israel dengan Midian, bukan ditentukan dengan berapa banyak pasukan yang Gideon punya. Tapi bagaimana Tuhan menentukan strategi yang Tuhan punya. Kalau saudara hari ini masih bisa bekerja, itu karena Tuhan yang menentukan. Kalau saya hari ini masih bisa melayani, karena Tuhan yang menentukan. Kalau saudara masih bisa berdiri dengan kuat, masih bisa makan 1 hari 2 kali atau 3 kali, kecuali saudara sengaja puasa loh ya. Itu karena Tuhan yang menentukan. Bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita. Tuhan berkata, jangan-jangan
Kalau kamu berhasil, jangan-jangan kalau kamu sukses, kamu akan berkata semua karena aku. Enggak juga. Semua karena Tuhan yang tentukan. Terlalu banyak 32 orang. Bagi Tuhan, tentara Gideon. Saudaraku, maka Tuhan saring dengan kriteria yang Tuhan punya. Kalau saudara ingin menjadi pasukannya Tuhan, maka ada 3 persyaratan yang harus kita punya. 1, jangan takut, jangan gentar. Itu yang pertama. Menjadi pasukannya Tuhan, yang pertama jangan takut dan jangan gentar. Kalau kalian takut dan kalian gentar, pulang saja. Kata Gideon seperti itu. Jadi dari 32.000 orang itu yang takut dan gentar 20.000. Saudara. Lalu ngapain mereka tadi ketika dibuka siapa yang mau menjadi sukarelawan, menjadi tentara Israel, 32 orang daftar. Saudara. 32.000 orang daftar. Siapa yang mau bela negara? 32.000 orang daftar, saudara. Tapi bagi Tuhan terlalu banyak ini. Bagiku terlalu banyak. Maka Tuhan sortir. Ngomong Gideon. Lalu Gideon ngomong, siapa yang takut? Siapa yang gentar? Pulang saja. Dari 32.000 orang, pulang 20.000 orang. Pulang 22.000 orang, tinggal 10.000 orang. Jadi yang 20.000 orang ini yang pertama pasti ikut-ikutan. Siapa tahu menjadi sukarelawan hidupnya bisa lebih baik. Adu nasib. Hidup sudah seperti ini dari sekian lama, siapa tahu jadi tentaranya Gideon berubah nasib. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi juga mungkin ada yang hanya ikut-ikutan saja juga ada. Daripada di rumah, ikut aja deh. Tetapi ketika dibuka bahwa kekuatan Median 135.000 orang, mundur mereka. 20.000 mundur. Hidup di dunia ini gak mudah. Kalau kita mau menang, yang pertama modal kita selain Tuhan, jangan takut dan jangan gentar menghadapi kegagalan. Jangan takut. Namanya orang hidup gagal itu biasa. Gagal bangkit. Gagal bangun. Seorang pemenang itu mungkin tidak pernah mengalami kejatuhan, pasti pernah jatuh. Tapi yang menjadi masalah adalah dia mau bangkit atau tidak. Kalau dia jatuh terus tetap tidur tengkurap, selesai. Tapi kalau jatuh kemudian bangun lagi, jatuh bangun lagi, dia akan bisa berjalan dengan cepat. Kita kan pernah punya anak kecil, bukan? Saudara ingat ketika anak saudara baru belajar jalan, baru 2 langkah, gebruk. Kalau saudara bilang, aduh, kasihan, lalu saudara gendong terus, gak akan bisa jalan dia. Baru jalan, jatuh, angkat, ayo nak, jalan lagi nak, terus. Kalau pengen jalan, jangan takut jatuh. Kalau pengen hidup, jangan takut gagal. Jangan gentar. Gideon bilang, siapa yang takut, siapa yang gentar, pulang saja. 22.000 orang pulang. Dengan saudara tidak berbuat apa-apa bukan berarti saudara aman. Justru saudara tidak aman. Ada orang-orang tua yang begitu memproteksi anaknya, jangan keluar, bahaya. Anaknya mau sekolah keluar kota, aduh udah nangisnya nggak karu-karuan, udah nggak tega keluar sekolah kota, udah nggak pernah keluar rumah, nggak pernah pisah dari mamanya, dari papanya. Sekarang mau kuliah di luar kota, waduh, yang stres bukan anaknya, orang tuanya yang stres tuh.
Gimana nanti makannya, gimana nanti tidurnya. Saudara tahu? Di sini ada Tuhan, di sono juga ada Tuhan, saudara. Dan bahkan Tuhan lebih canggih untuk menolong anak saudara yang di luar kota daripada saudara sendiri. Dia lebih tahu bagaimana memelihara keluarga kita yang di luar kota. Dia lebih tahu bagaimana melindungi keluarga saudara yang di luar kota dari saudara sendiri. Mau saudara ambil alih bagian Tuhan menjadi bagian saudara? Gak bisa. Jangan takut, jangan gagal, jangan gentar. Saya juga pernah takut, sering. Apalagi kalau udah di atas tahu-tahu gelap. Kemudian ada pengumuman cuaca sedang tidak baik. Ayo mau kemana? Mau lompat dari pesawat. Geluduk, gitu. Waduh. Saya naik kapal sepanjang malam di Samudra Hindia. Dari Sibolga menuju Nias jam 12 malam diterjang angin badai. Lah karena tujuannya ke Nias itu mayoritas orang Kristen. Yesus, Yesus. Waduh pada teriak-teriak Yesus, Yesus. Kalau udah nggak di kapal apa teriak Yesus juga. Nggak bisa apa-apa juga gitu. Mau ngapain? Sinyal juga udah nggak ada. Nggak ada. Tapi percayakah? Di tengah badai pun Tuhan ada di situ. Jadi jangan takut dan jangan gentar. Itu syarat pertama kita menjadi pasukan Tuhan. Jangan takut dan jangan gentar. Kalau tentara penakut, ya gimana? Kalau tentara sedikit-sedikit takut gimana? Lewat hutan lebat takut. Lewat rawa-rawa takut lintah. Ya, tentara itu dilatih untuk seperti itu. Ya. Masuk ke rawa-rawa yang dalam lintahnya banyak. Ya makanannya aja. Dan tentara yang hebat-hebat itu tentara yang pangkatnya masih pendek-pendek. Masih belum banyak, belum bintang, belum. Masih yang merah-merah itu. Yang perutnya masih kecil-kecil. Kalau udah perutnya gendut, wah nggak bisa itu. Nggak bisa perang itu. Ya. Makanya sortiran pertama siapa yang takut, siapa yang gentar, pulang. Saya bayangin saudaraku, dari 32.000 orang itu mungkin hampir 15.000 yang perutnya gendut-gendut. Pulang, gimana nanti makannya waktu perang, gimana nanti minumnya waktu perang. Khawatir, gentar, takut, pulang. Lalu yang kedua, siapa yang baru menikah, pulang. Yang takut, yang gentar, yang baru menikah, pulang. Sebab jangan sampai badannya perang, pikirannya di rumah. Nggak konsentrasi mau nembak, pikirannya di rumah, baru menikah kalau saudaraku. Makanya Gideon bilang, siapa yang baru menikah, pulang. Nggak usah ikut perang. Jadi tentara harus fokus betul, dilatih, nggak boleh takut, nggak boleh gentar. Makanya dalam dunia militer, komandannya bilang apa? Dia bilang selalu siap, siap, hanya gitu tuh. Yang ngomong belum selesai, siap. Komandannya belum selesai ngomong malah udah dibilang siap. Tapi itulah prajurit yang hebat. Dan bagi Tuhan 32.000 orang itu terlalu banyak. Maka kasih tahu, siapa yang takut, siapa yang gentar, siapa yang baru nikah, suruh pulang. Dan pulang. Jadi tinggal berapa? 10.000. 10.000 melawan 135.000. Pasti ludes 10.000, pasti habis, pasti kalah. Yang 32.000 saja belum tentu menang, sekarang tinggal 10.000. Gak masuk akal. Cara Tuhan itu kadang gak masuk akal. Benar-benar saudara ngalami bagaimana Tuhan tolong saudara. Kadang-kadang gak masuk akal. Kurangi lagi.
10.000 masih terlalu banyak. Bawa ke sungai suruh minum. Kalau mereka langsung memasukkan mulutnya ke sungai langsung minum, itu yang pertama, suruh pulang. Tapi kalau mereka mengambil air dengan tangannya sambil berlutut dan minum, itu yang aku mau. Loh, maksudnya apa? Dari antara 10.000 orang itu, yang 700 ketika disuruh minum ke sungai, langsung mulutnya ditaruh di sungai dan langsung minum kop kayak anjing. Sorry ya, kayak anjing. Jadi ketika mereka minum dengan semangatnya, mata mereka nggak bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke belakang, ke depan, ke belakang. Kalau musuh datang tiba-tiba, habis mereka semua. Habis. Tapi yang 300 orang, mereka kemudian sampai ke tepian sungai, mereka berlutut dan mereka mengambil air dan mereka minum sambil mata mereka melihat ke depan. Di depan mereka ada gunung. Dan posisi yang paling bagus untuk perang pada zaman dulu adalah di atas. Yang di bawah itu tinggal jadi makanan empuk, senjata aja. Maka ketika mereka melihat ke atas, mata mereka memandang ke depan. Itu artinya mereka bersiap-siap dan tetap berjaga-jaga. Itu yang Tuhan mau. Jadi tentaranya Tuhan adalah mereka yang gak boleh takut, gak boleh gentar, gak boleh disibukkan dengan apa yang ada di rumah, dan mereka tetap berjaga-jaga dan waspada. Maka hanya tinggal 300 orang. 300 orang ini mereka yang gak bisa takut dengan apapun juga. Mereka gak pernah digentarkan oleh apapun juga. Dan mereka telah terus siap siaga dalam keadaan apapun juga. 300 orang. Suruh berlutut, ambil air, minum, matanya tetap ke depan. Tetap berjaga-jaga dalam hidup ini. Sekalipun mungkin keadaannya mungkin terasa enak, kelihatannya semuanya mulus. Dan ketika kita menganggap semuanya aman, ketika kita menganggap semuanya mudah, ketika kita menganggap semuanya gampang, lalu pertahanan kita kendorkan, justru disitulah serangannya mulai datang. Maka jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Dengan cara seperti itu kita terus berjaga-jaga dan siap sedia. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling-keliling mencari mangsanya. Dan iblis nggak akan mencari mangsa orang jahat, nggak cari mangsa juga orang-orang itu dan dekat dengan dia. Tapi dia mencari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia mencari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh rindu akan hadirat Tuhan. Dia mencari anak-anak Tuhan yang ingin dekat dengan Tuhan. Dia mencari anak-anak Tuhan yang ingin diperbarui oleh Tuhan. Yang seperti inilah yang sedang dicari iblis. Termasuk saudara dan saya kan. Iblis itu seperti singa yang keliling-keliling mencari-cari mangsanya. Dan sasarannya saudara dan saya. Kalau saudara nggak berjaga-jaga terus, nggak siap sedia terus, pagi bangun pagi baik rukun, siang bisa ribut bentrok. Pagi bangun tidur pikiran jernih, siang pikirannya bisa diselewengkan kemana-mana. Makanya siap sedia terus dan berjaga-jaga terus di dalam Tuhan. Jangan anggap, wah ini waktunya aman.
Justru ketika waktunya aman atau tidak aman, saudara nggak berbuat apa-apa, itu bahaya. Ingat Daud? Zaman dulu itu musim perang itu ada. Ada waktunya perang kayak musim buah aja, habis ini, habis ini. Zaman Israel lama juga ada musim perang. Waktunya perang, waktunya nggak perang. Tapi ketika waktunya perang, Daud diem. Tentaranya sedang perang, Daud diem, jalan-jalan, ya, di benteng kota. Sementara pasukannya sedang perang antara hidup dan mati, malah Daud malah jalan-jalan. Apa yang terjadi? Waktu jalan-jalan dia lihat, loh ada orang mandi. Bukannya melengos gini, bukan, malah dia deketin lagi. Saudaraku, apa istrinya Daud kurang cantik? Iblis itu nggak peduli istrimu cantik atau tidak, suamimu ganteng atau enggak. Kalau pengen jatuhkan kamu, jatuhkan aja udah. Memangnya Daud nggak punya istri yang cantik istrinya. Tapi iblis bisa buat ketika melihat orang mandi, loh kok lebih cantik dari istrinya? Loh seperti itu loh. Kalau mata ini nggak diserahkan ke Tuhan, saudara, keluar rumah, orang jelek juga bisa kelihatan cantik. Iya loh. Dan mereka kan nggak peduli, saudara sudah punya suami enggak, saudara sudah punya istri enggak peduli mereka. Mereka akan jatuhkan saudara. Makanya tetap berjaga, siap sedia. Iblis itu keliling-keliling tiap saat. Hari ini nggak kena, besok keliling lagi. Hari ini nggak kena, besok keliling lagi. Ketika semuanya berperang, jangan diam. Kalau saudara diam malah jatuh. Kayak Daud. Ketika pertahanan Daud kendor, maka iblis ganyang dia. Selesai sudah. Kesalahan fatal Daud itu tidak berhenti. Hanya dia, Tuhan minta ampun, saya kilap Tuhan, enggak berhenti di situ. Tuhan ampuni memang, tapi konsekuensi tetap jalan. Setiap kali berdosa, Tuhan saya kilap, saya maaf, kemudian Tuhan ampuni, wah enak bener. Nanti gitu lagi. Daud enggak seperti itu. Ketika dia sadar, kemudian dia desain suami Bathsheba dia taruh di medan perang yang paling depan. Perang zaman dulu itu berhadap-hadapan. Yang paling depan itu pasti gak pulang. Ya yang paling depan gak pulang, pasti mati. Dan Daud taruh Uria di paling depan. Sudah pasti Uria mati. Dan kalau Uria mati, dia bisa ambil Bathsheba. Pikir Daud selesai di situ. Dia boleh tetap jadi raja, tapi konsekuensi kesalahannya tetap diperhitungkan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Bathsheba hamil, mengandung, Nabi Nathan sudah bilang, anakmu yang lahir pasti mati. Anakmu yang lahir pertama pasti mati. Ternyata konsekuensinya enggak ringan, saudara, bagi Daud. Dia pikir dengan mengambil Bathsheba selesai. Enggak, Tuhan bilang anakmu yang pertama lahir dari Bathsheba mati. Mati. Saudara. Kalau waktu bisa diputar balik, mungkin Daud akan berkata, aku enggak mau lakukan ini. Tapi waktu enggak bisa diputar. Belum berhenti di situ. Tahu Absalom anaknya Daud dari perkawinan Bathsheba mengkudeta Daud buat. Kalau saudara dimusuhi oleh orang lain, saudara bisa tahan mungkin. Ya.
Tapi kalau saudara dimusuhi oleh keluarga sendiri, bahkan anak sendiri, waduh. Ada yang pernah ngalami? Dimusuhi oleh keluarganya sendiri, udah nggak salah dimusuhin, saudaraku. Anak yang dilahirkan, yang dikandung 9 bulan 9 hari, lahir dengan selamat, dibesarkan, dididik dengan baik, dikasih makan dengan baik, gede-gede ngelawan. Ngelus dada. Ini bukan hanya ngelawan loh ya. Dikudeta, dijatuhkan. Dan kalau bisa tampuk kerajaan diambil alih oleh Absalom. Tapi Daud belajar dari sini. Dia masih punya pasukan kuat. Dia bisa saja suruh pasukannya tangkap itu Absalom anakku. Sudah kurang ajar dia. Dan pasukan Daud pasti dengan senang hati akan tangkap Absalom. Tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Luar biasa. Bagaimanapun juga itu anakku. Kalau kamu mau ambil pemerintahan, ambil saja. Tapi apa yang saya mau katakan? Salah ambil keputusan berbutut panjang, bukan? Yang lain pada perang kok dia malah jalan-jalan. Nggak bisa. Kita ini dalam peperangan rohani. Dan sayangnya musuh kita nggak kelihatan. Ya, kalau musuh kita kelihatan, kita bisa takar kemampuannya. Kita bisa lihat di mana dia berada. Kalau dia di situ, kita bisa menyingkir. Kalau dia di situ, kita bisa beralih posisi. Tapi musuh kita ini nggak kelihatan. Musuh kita, lawan kita bukan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu udara. Makanya ada sebuah perkataan dari jenderal berkata seperti ini. Siapa yang menguasai udara, dia akan memenangkan peperangan darat. Siapa yang bisa menguasai udara, peperangan darat akan lebih mudah. Dari udara dibom semuanya, tank bisa masuk. Ya toh, senjata peralatan berat bisa lewat darat. Ukraina, Rusia susah masuk lewat darat. Lewat udara dia dihabisin semua itu. Ya, tempat-tempat persenjataan Ukraina dihabisin semuanya. Baru ketika lumpuh, pasukan darat masuk. Set. Nggak bisa. Jadi siapa yang menguasai udara, dia akan bisa memenangkan peperangan darat. Lah musuh kita itu penghulu-penghulu udara, saudaraku, yang nggak kelihatan. Dan kita nggak bisa menakar kemampuan, kekuatannya sampai berapa. Dan kalau kita tidak bisa mengalahkan kekuatan udara, kita akan kalah di darat. Makanya kekuatan udara itu kekuatan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan harus kita lawan dengan yang tidak kelihatan. Doa kita nggak kelihatan kuasanya. Itu yang harus kita gunakan. Maka tadi ada pujian, selengkap senjata Allah harus dipergunakan. Kalau dengan iblis itu harus keras, nggak boleh lemah lembut. Tapi dengan sesama harus lemah lembut, nggak boleh keras. Kita kan kadang-kadang kebalik. Dengan iblis lemah lembut. Punten, lewat kuburan kok punten. Coba 1 meter di bawah tanah, kalau dia jawab monggo. Saudara bilang punten, yang dari bawah bilang silakan, tambah bingung kan? Dengan iblis itu harus keras, tapi kalau dengan sesama harus lembut. Dengan suami harus lembut. Dengan istri harus lembut. Dengan anak-anak harus lembut. Jangan kebalik. Mata lu di mana? Istrinya dimata-matain, tapi dengan iblis dijak omong, dikasih bunga, dikasih kemenyan. Ya,
Di kordenya dikasih bawang merah, dikasih cabai merah. Loh, supaya nggak ganggu. Saya pernah pelayanan di kampung Melayu, Ustaz. Harus naik perahu kecil. Sampai di rumahnya saya tanya, memang kenapa? Gini Pak, anak saya ini masih umur 9 tahun lah, kelas 3 SD. Kalau makan nggak kira-kira. Maksudnya apa? Nanti Bapak lihat sendiri deh. Ya. Lalu saya lihat, boleh nggak saya masuk kamarnya dia? Oh silakan Pak. Oh saya kaget dulu. Ketika saya masuk kamarnya anak ini, kordenya dikasih itu saudaraku, dikasih apa? Cabai merah, bawang merah, dari ujung ke ujung, dari sudut ke sudut. Saya tanya ini maksudnya apa? Ini penangkal Pak Pendeta. Sudah berapa lama kamu tangkal? Sudah 1,5 tahun. Enggak masuk? Ya masuk. Loh berarti penangkalmu enggak bener dong. Boleh cabut enggak? Dia mikir saudara. Ya kalau enggak mau dicabut ngapain saya jauh-jauh dari Bogor ke Kampung Melayu. Kampung Melayu loh, bukan pedalaman loh saudara, ke Jakarta. Iyalah, cabutin saudara. Saya pesan ya, kalau saya pulang jangan pasang lagi loh ya. Iya Pak. Giliran makan saudara. Wah, satu apa itu? Apa namanya? Buat nasi. Bakul, satu bakul penuh, ada ikan selar, ada ikan lele, ada telur bulat. Pikir saya, puji Tuhan memang udah lapar. Jam 12 siang dikasih makan gini. Pikir saya buat saya, buat pendetanya yang jauh nggak taunya, buat anak yang umur 9 tahun. Itu makan sudah nggak ngirup udara lagi, nggak berhenti. Habis ini telurnya, habis ini ikan selarnya, habis ini ikan lelenya, ludes. Wajar nggak? 9 tahun, 1 bakul ikan lele, ikan selar. Ya seperti ini Pak makannya. Dan saya pikir, tak kira buat saya tadi. Ternyata buat anak saya disuruh lihat saudaraku, ini masalahnya, oh itu masalahnya. Enggak gemuk-gemuk. Mestinya makan seperti itu pasti gemuk, tapi enggak gemuk-gemuk. Lalu siapa yang makan sebenarnya? Siapa yang makan? Itu musuh yang enggak kelihatan, saudaraku. Maka saya hanya ngomong, jangan memberi kesempatan, memberi peluang untuk apapun juga, karena iblis itu roh adanya, dia akan masuk ke sarana-sarana yang disiapkan. Kalau cabai merah dianggap itu penangkal, dia akan masuk ke situ. Kalau bawang merah dianggap penangkal, dia akan masuk ke situ. Maka buang semuanya. Buang semuanya. Saya berdoa, jangan dipasang lagi. Yesus yang sanggup menangkal semuanya, melawan semuanya. Musuh kita enggak kelihatan. Harus dilawan dengan yang enggak kelihatan. Kalau dengan iblis harus keras. Saya enggak akan ngomong permisi ya, saya pindahkan kamu keluar, enggak. Ngapain dipindah-pindah? Usir keluar, cari tempat sendiri. Bukan kita yang nempatin dia. Amin. Usir keluar. Biar dia cari tempat sendiri. Kita enggak boleh memberi kesempatan buat dia memilih. Enggak. Lu bentengi dia dengan kuasa Tuhan. 2 bulan yang lalu saya doain rumah di BNR, gede rumahnya. Saudara dari jemaat kita. Anaknya masih muda, keluarganya masih muda. Gede rumahnya, gak tahu berapa M. Saya datang sama istri saya,
Saya bilang, masalah rumah itu 2 dimensi sebenarnya. Dimensi yang pertama bangunan fisiknya. Yang kedua suasananya. Jadi saya suruh milih, diberkati yang fisiknya atau suasananya. Ya dua-duanya loh Pak. Lah, saya mau katakan kepada saudara, rumah saudara dua-duanya harus diberkati Tuhan. 2 dimensi, 1 fisiknya. Supaya kuat, supaya nggak ada bahaya. Kabel-kabel seperti ini kan fisik, saudara. Itu kalau nggak didoain tahu pret gitu. Saudara bangun tahunan atau pret, selesai semua ya. Didoain secara fisik bangunannya. Ya, jendela-jendela yang sudah sekian lama jangan melengkung lah. Ya kalau melengkung dibuka susah, ditutup susah. Punya rumah kayak gitu nggak? Kalau enggak jendelanya, pintunya dibuka susah, ditutup susah, padahal baru loh. Doain juga, itu fisik. Ya. Dan Tuhan bilang, pancangkan talinya, panjangkan talinya, supaya melebar ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Dulu saya hanya merindukan rumah 2 jendela aja cukup lah. Tapi sekarang dikasih 10 jendela. Loh, melebar tuh. 2 jendela aja udah cukup Tuhan. Saudara nggak pernah ngitung ya? Ketika saudara punya rumah, pertama kali berapa jendela coba? Sekarang berubah berapa jendela juga? Panjangkan talinya, itu fisik saudara. Dari sini ke sebelah, saya berdua ke depan, saya berdoa juga ke samping, sehingga 1 gang, 1 RT bisa kita beli untuk gereja. Secara fisik. Tapi jangan lupa suasananya juga. Jadi kalau kita bicara mengenai rumah itu 2 hal, fisiknya juga suasananya. Buat apa rumah gede-gede tapi suasananya nggak enak? Kalau masuk merinding aja Pak Pendeta. Loh, mestinya rumah gede kan enak saudaraku ya. Tapi kok dia bilang kalau masuk merinding aja. Loh, itu rumah MM-an loh saudara. Kok dia bilang kalau masuk merinding Pak Pendeta. Makanya saya undang Pak Pendeta. Jadi saya diposisikan kayak dukun saudara. Kayak dukun aja, bukan itu. Kamu punya hal yang sama, berdoa sendiri, Allahmu sama Allahku sama. Tapi kamu harus paham antara fisik dan suasana harus kamu minta kepada Tuhan supaya sama-sama baik. Nah, saya punya rumah kecil, tapi setiap kali masuk enak rasanya, gerang. Ada nyanyian rohani di sini, tenang hati saya. Tapi saya juga pernah masuk ke rumah yang gede, oh judung, dangdutan, nggak apa-apa sih musik dangdut, tapi kok bingar-bingar seperti itu. Sudah kita ngomong musiknya kenceng, tambah kenceng, musiknya kenceng lagi, wah nggak kedengeran apa-apa. Jadi suasananya nggak enak. Bukan lagi sepertinya nggak ada udara yang masuk, sepertinya, Tuhannya nggak kelihatan di situ. Ayo saudaraku, saudara kan punya rumah. Nggak peduli itu kontrak atau rumah sendiri, anggap aja rumah sendiri. Ya, kalau Tuhan izinkan saudara masih kontrak, itu persiapan saudara dikasih rumah sendiri. Jadi sekalipun itu ngontrak, ya rawatlah baik-baik. Ya, anggap aja rumah sendiri. Sebab nanti kalau Tuhan sudah kasih rumah sendiri, saudara biasa ngerawat rumah yang masih ngontrak waktu itu. Tapi ketika saudara ngontrak, ini rumah kontrakan ngapain dibersih-bersihin? Nanti dikasih rumah sendiri sama Tuhan juga kayak gitu. Ngapain dibersih-bersihin? Nah, seperti itu. Jadi gini, rumah saudara itu harus dua-duanya diberkati Tuhan. Secara fisik aman, tapi suasana juga Tuhan hadir di situ. Suami pulang tenang, anak pulang nyenyak. Jadi kalau saudara dikasih rumah, saudara harus belajar senang menempati tempat itu. Ya toh? Harus sering-sering tinggal di rumah itu. Jangan dikasih rumah, jarang ditempatin.
Jangan saudaraku, itu rumahmu yang Tuhan percayakan kepadamu. Fisiknya diberkati Tuhan, suasananya diberkati Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa sanggup memberkati itu. Sebab ada musuh-musuh yang tidak kelihatan, yang membuat rumah itu kadang-kadang gak enak rasanya. Ketika kita tahu musuh kita gak kelihatan, kita juga harus pergunakan kekuatan yang tidak kelihatan. Dengan iblis kita nggak boleh lemah lembut. Benar loh ya? Jangan kasih bunga, jangan kasih menyan, jangan kasih apapun juga yang dia suka. Gak usah. Tapi dengan sesama, dengan keluarga harus lembut. Kasih waktu mereka masih hidup. Ya, ini kesempatan gini nyenengin suami nih ya. Berikan yang terbaik. Kesempatan nyenengin istri, berikan yang terbaik. Jangan kalau sudah enggak ada baru aduh nyesal kenapa enggak dari dulu. Ya ini tak kasih tahu dulu makanya. Mau nyenengin orang tua waktu masih hidup. Jangan ketika sudah enggak ada baru nyesel. Aduh. Ya. Pasukan Tuhan, jangan takut, jangan gentar, siap sedia dan tetap waspada. Jika ini kita lakukan dalam hidup kita, kemenangan itu Tuhan berikan pada kita. Bukan karena kita hebat, tapi semuanya karena Tuhan yang atur semuanya. Kalau kita hari ini masih belum mempunyai sesuatu yang kita harapkan, Tuhan mau buktikan supaya nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kita. Sebab kalau semua sudah Tuhan berikan kepada kita, jangan-jangan kita berkata, semua karena saya. Semua karena saya. Makanya Tuhan bilang terlalu banyak, 32.000 terlalu banyak, kurangi. Maka disortir. Ada baiknya kita enggak punya banyak, tapi kita bisa menikmati banyak dari Tuhan. Loh benar saudaraku, saya enggak punya banyak hal saudaraku. Tapi kalau saya perlu sesuatu Tuhan siapkan. Enak saudaraku. Ya. Tidak harus saya punya ini, itu juga beban. Saudara tahu, kalau saudara pengen mobil, saudara harus bayar pajak, harus isi bensin, ya. Berat loh saudaraku. Jangan bilang yang punya ini, punya itu tenang, enggak juga. Tanggung jawabnya juga berat. Ya, oleh sebab itu saya punya prinsip segini, saya tidak harus mempunyai segalanya, tapi saya bisa menikmati semuanya karena Tuhan. Enak bener, enak bener. Ya, saya bisa setiap minggu naik pesawat, saudaraku. Bukan duit saya, bukan. Ya, kalau duit saya enggak mungkin dan saya enggak mau keluar seperti itu, tapi dibayarin. Semua kan karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Maka saya enggak harus punya banyak, tapi bisa menikmati banyak. 1, jangan takut. 2, jangan gentar. 3, tetap siap sedia dan waspada. Bahwa musuh itu datang secara tiba-tiba. Kita harus andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan Tuhan yang menentukan kemenangan buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau buktikan bahwa Tuhan ya benar dan amin. Bahwa seluruh kemenangan itu Tuhan yang menentukan. Seluruh keberhasilan Tuhan yang menentukan. Kita boleh berusaha, kita boleh bekerja dan harus, tapi jangan lupa, penentuan berhasil dapat atau tidak itu dari Tuhan. Oleh sebab itu arahkan tetap hati saudara kepada Tuhan. Saudara boleh jaga makanan sebaik-baiknya dan sehebat, serumit apapun juga. Tapi untuk sehat atau tidak, Tuhan yang menentukan. Maka arahkan hati saudara hanya kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang kita
rancang. Karena Tuhan yang putuskan. Dan kalau saudara hari ini mau merindukan keajaiban dari Tuhan, yang pertama jangan takut dan jangan gentar. Bahwa Allah sanggup melakukan yang mustahil. Memberikan kemenangan di luar nalar. Ikuti caranya Tuhan. Maka hari ini pun kemustahilan itu akan saudara kalahkan. Kemenangan akan saudara peroleh. Jika ada di antara kami yang datang dengan membawa pergumulan, Engkau Allah yang memberikan kemenangan buat Gideon. Engkau Allah juga yang memberikan kemenangan buat kami semuanya. Jangan biarkan kami ditakut-takuti oleh kabar dunia, oleh keadaan. Kami hanya pandang Tuhan di atas segala-galanya. Dan Tuhan bisa diandalkan. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Nyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Kalau Gideon Tuhan berikan kemenangan di luar nalar, berikan itu juga buat kami Tuhan. Terima kasih. Kami tetap akan waspada dan berjaga-jaga selalu. Karena kami masuk golongan yang Tuhan pilih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Saya kembalikan. Baik, saudaraku, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Kiranya sepanjang minggu ini Tuhan sertai saudara semuanya. Tuhan berkati saudara semuanya. Dan Tuhan lindungi saudara semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Sungguh kami bersyukur. Karena dengan kasih Tuhan dan karena Tuhan, kami masih bisa lewati hari-hari kami. Dan pagi ini kami bisa beribadah bersama-sama. Dan kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan, dan kami boleh dipacu. Bagaimana kami harus hidup sebagai tentara-tentara Tuhan. Yang hidup mengikuti aturan Tuhan. Maka kemenangan itu akan Tuhan berikan pada kami. Kami akan jalani kehidupan kami sepanjang minggu ini. Yang bekerja Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Yang sekolah Tuhan berkati dalam sekolahnya. Yang kuliah Tuhan berkati dalam kuliahnya. Yang dalam pergumulan Tuhan berkati dalam pergumulannya. Dan Tuhan adalah penolong kami. Jawaban dari segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita, dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia seluruh hormat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan.
Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Jemaat GUPDI Bogor nomor 16 tanggal 16 April 2023. Timeline Service. Join with us and prepare yourself. Acara-acara gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara ikuti mulai dari hari Minggu, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Setiap hari Senin sampai Sabtu ada sapaan rohani pagi loh. Di minggu pertama ada perjamuan kudus dan di minggu terakhir ada perjamuan kasih. Jangan sampai ketinggalan. Kita melakukannya, komitmen bertumbuh. Setia beribadah pada hari Minggu, baca Alkitab secara teratur, setia mengembalikan persepuluhan, terlibat dalam pelayanan, membawa jiwa baru. Komitmen beribadah. Pelayan Tuhan datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Jemaat Tuhan datang 15 menit sebelum ibadah dimulai. Menjaga kesatuan roh dan menjaga kebersihan gereja. Mari kita terapkan komitmen bertumbuh dan komitmen beribadah agar rohani kita, pelayanan kita, dan gereja kita semakin berkembang dan nama Tuhan. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputar ibadah dan pelayanan, dapat menghubungi nomor yang tertera di dalam warta jemaat ini. God bless you. See you in the next week.